Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan berkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini saya beri tema berkat penyertaan Tuhan. Kita akan melihat dalam kitab Keluaran 40 ayat 34 sampai ayat 38. Saya baca firman Tuhan. Dalam kitab Keluaran 40 ayat 34 sampai ayat 38, demikian firman Tuhan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Puji nama Tuhan. Awan kemuliaan Tuhan yang memenuhi kemah suci, kata firman Tuhan, ini adalah bukti kehadiran Allah yang menyertai kehidupan umatnya. Pada siang hari firman Tuhan bilang awan Tuhan di atas kemah suci. Dan pada malam hari ada api di dalamnya. Dan ini terlihat jelas oleh semua mata umat Tuhan, bangsa Israel yang sedang berkemah pada saat itu. Hal ini membuktikan penyertaan Tuhan itu sungguh nyata bagi umat Tuhan, sungguh luar biasa bagi umatnya. Tuhan menyertai kita bukan hanya di siang hari, tapi Tuhan menyertai kita di siang dan di malam hari. Yang kita lihat di sini, apa berkat dari penyertaan Tuhan atas umatnya? Seperti tema firman Tuhan. Apa berkat dari penyertaan Tuhan atas kehidupan kita? Yang pertama, mendapat petunjuk. Kita lihat ayat 36 dan ayat 37. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Orang Israel bergantung kepada awan kemuliaan Tuhan. Awan itu yang memberikan mereka petunjuk sampai kapan mereka harus tinggal berkemah dan kapan mereka harus membongkar perkemahan mereka, bersiap-siap dan melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Semuanya ditentukan oleh awan kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan waktu awan itu tetap tinggal, orang Israel harus tinggal. Tapi awan itu naik, mereka harus mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan mereka. Pelajaran penting bagi kita adalah orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan akan selalu mendapat petunjuk dari Tuhan. Saya amenkan itu. Saat menghadapi tantangan, saat diperhadapkan dengan keputusan-keputusan, kita mungkin sulit untuk memilih keputusan. Bagaimana saya harus menghadapi setiap tantangan hidup? Tapi saya percaya Tuhan pasti tunjukkan jalan keluar. Pasti ada solusi dari setiap apapun yang sedang kita alami. Untuk mengambil keputusan, Tuhan pasti akan tunjukkan mana yang harus kita pilih. Sehingga kita tetap ada pada hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Kenapa? Karena kita ada dalam penyertaan Tuhan. Karena kita disertai oleh Tuhan.
Dan berkat dari Tuhan menyertai umatnya adalah Dia akan memberikan kita petunjuk. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Sehingga kita tidak tersesat. Sehingga kita tetap ada di jalannya Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak setiap kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan di hari-hari ini. Mari hidup di dalam penyertaan Tuhan. Supaya kita menikmati berkat dari penyertaan Tuhan itu. Dia memberikan kita petunjuk sehingga kita tetap ada di jalannya Tuhan, tetap ada di dalam kehendaknya Tuhan. Yang kedua kita lihat berkat dari penyertaan Tuhan, kita mendapat kekuatan dan kemenangan. Setiap manusia pasti akan mengalami masalah dan persoalan. Pasti ada sakit penyakit, ada musibah dan lain-lain. Kita lihat hal-hal ini merupakan fakta yang tidak bisa kita hindari. Dan ini pasti akan dialami oleh setiap manusia. Bahkan setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan berarti Tuhan menyertai dan kita tidak akan mengalami hal-hal ini. Tidak mengalami tantangan hidup, tidak mengalami persoalan apapun itu. Atau terlepas dari semua masalah. Itu hal yang salah, hal yang keliru. Bangsa Israel juga mengalami banyak tantangan dalam perjalanan. Dari mereka ada di Mesir, sampai mereka berjalan ke tanah perjanjian, mereka harus berhadapan dengan banyak tantangan hidup. Mereka harus berhadapan dengan tentara Mesir di Laut Teberau. Mereka harus menghadapi musuh-musuh yang mau menghabisi mereka di padang gurun. Apakah Tuhan tidak menyertai? Tuhan menyertai. Tuhan menyertai mereka. Tapi sekali lagi bukan berarti mereka akan terlepas dari setiap tantangan. Namun kita lihat awan yang sama yang berdiam di kemah suci. Awan kemuliaan Tuhan itu juga yang sudah menyertai perjalanan umatnya dan memberikan mereka kekuatan dan kemenangan dalam menghadapi setiap tantangan. Jadi penyertaan Tuhan, berkat dari penyertaan Tuhan, kita mendapat kekuatan, kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Dan Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan. Nehemia 9 ayat 12 katakan, dengan tiang awan Engkau memimpin mereka pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Awan yang sama yang sudah menyertai umat-umat Tuhan yang hinggap di kemah suci. Apakah kita sekarang ini menikmati berkat yang sama? Apakah kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan kekuatan dan kemenangan? Karena hal tersebut adalah bukti Allah menyertai kita. Saya percaya setiap kehidupan kita, setiap jemaat Tuhan, kita adalah orang-orang yang selalu menikmati berkat dari penyertaan Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu memberikan kita petunjuk apa yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi tantangan hidup, supaya kita tidak salah arah. Saya percaya Tuhan yang sudah melindungi kita, memberikan kita kekuatan dan kemenangan dalam menghadapi setiap persoalan hidup, seberat apapun itu. Pasti Tuhan berikan kita kekuatan dan kemenangan kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Karena itu adalah bukti bahwa Allah menyertai setiap kehidupan kita. Bagaimana mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Jawabannya adalah menghormati kekudusan Tuhan. Di dalam ayat 34, Keluaran 40 ayat 34 bilang, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemah suci dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan kemah Tuhan. Atau bait Tuhan, bait yang kudus. Kita bandingkan dengan 1 Korintus 6 ayat 19. Firman Tuhan bilang, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?
demikian juga dengan tubuh kita. Bait Allah, firman Tuhan bilang, tempat Allah hadir dan berdiam di dalamnya. Itu berarti kita harus menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, sama seperti kemah suci yang pada akhirnya Tuhan hadir dan kita mengalami penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini kami boleh kembali menikmati firman-Mu. Kami percaya firman-Mu lah kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat-umat-Mu yang menikmati setiap berkat dari penyertaan Tuhan. Kami adalah umat-umat Tuhan yang Engkau berikan petunjuk dalam menghadapi setiap tantangan hidup apa yang harus kami lakukan. Kami adalah umat-umat Tuhan yang diberikan kekuatan dan kemenangan saat kami harus menghadapi tantangan hidup. Kami percaya itulah berkat penyertaan Tuhan yang kami nikmati dalam hidup kami. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi umat-umat Tuhan sama seperti kemah suci, bait yang kudus, di mana Engkau Tuhan yang bersemayam di sana. Ajar kami menghargai kekudusan-Mu ya Tuhan, supaya kami terus menikmati penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang mengasihi Engkau Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Kiranya kami mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.